Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya seperti biasa, Randy Revalisa dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, untuk pertemuan kali ini kita masih melaksanakan pembelajaran dengan secara daring via video ya, karena belum bisa masuk seperti biasanya karena masih terdapat pandemi yang sampai sekarang belum berakhir di Indonesia. Oke, saya harap teman-teman semua, anak-anak semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik karena materi yang akan saya sampaikan ini ada sedikit istilahnya sedikit rumit. Ya, jadi saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat pandemi corona ini yang belum berakhir, di mana kemarin saja data dari Satgas COVID-19 melihat bahwasanya data yang hari kemarin saja itu lonjakannya yang positif adalah sudah 1052 lebih. Itu adalah angka tertinggi penularan COVID pada periode Maret sampai Juni ini. Jadi saya harap untuk anak-anak semuanya tetap stay di rumah, berpergian seperlunya saja, dan jangan lupa jaga jarak serta menggunakan masker. Oke, lain saja. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Mengingat agama Hindu-Buddha atau India, kita pasti sudah secara otomatis akan mengingat tentang adanya kasta. Ya, kasta apa saja? Di agama Hindu atau di India tentunya terdapat kasta. Yang pertama adalah kasta Brahmana, yang kedua adalah Ksatria, yang ketiga adalah kasta Waisya, yang keempat adalah kasta Shudra. Ya, jadi di dalam agama Hindu atau di India sana terdapat 4 kasta. Yang pertama kasta Ksatria adalah kastanya para raja atau para ksatria. Yang kedua adalah kasta Waisya, yakni kasta mereka para pedagang. Yang ketiga adalah kasta Brahmana, mereka adalah seorang pendeta, atau dalam agama Islam mereka adalah ustadznya yang otomatis mereka mengerti tentang keagamaan mereka, yakni agama Hindu dan Buddha. Yang keempat terakhir adalah kasta Sudra, yakni kasta orang biasa atau masyarakat biasa atau yang masyarakat biasa. Lanjut, dari keempat kasta tersebut akan kita sinkronisasikan ke dalam teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah terdapat teori Ksatria, bahwasanya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu melalui ksatria yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia dikarenakan mereka itu kalah perang. Waktu di India, dan mereka itu pergi sampai ke Nusantara. Teori ini sedikit dilemahkan mengingat pada saat itu para ksatria itu tidak terlalu pintar, istilahnya tidak terlalu menguasai isi kitab dari kitab Weda atau kitab Tripitaka. Selanjutnya adalah teori Waisya, bahwasanya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu masuk melalui perdagangan. Mengingat sebelum datangnya bangsa Barat ke Indonesia atau bangsa Eropa, bangsa India sudah terlebih dahulu melewati perairan Nusantara, karena Indonesia adalah merupakan jalur sutranya pada saat itu, sehingga Selat Malaka pada saat itu menjadi pusat dari perdagangan, istilahnya choke point atau tempat pemberhentian. Tapi teori ini pun juga dilemahkan karena pedagang pun juga tidak begitu menguasai isi dari kitab Veda dan Tripitaka atau kitab agama Hindu dan agama Buddha. Lanjut, selanjutnya adalah teori Brahmana. Teori ini mengatakan atau menjelaskan bahwasanya agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu melalui para Brahmana atau para pendeta
atau para pemuka agama dari kedua agama tersebut yang mereka langsung datang ke Indonesia. Tapi hal ini juga secara tidak langsung terdapat kelemahannya, yakni di ajaran mereka, di ajaran Hindu dan Buddha itu bahwasanya para Brahmana itu dilarang untuk menyeberang lautan, sehingga teori ini pun ada titik lemahnya. Selanjutnya adalah teori arus balik, di mana teori arus balik ini mengatakan atau menjelaskan bahwasanya bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Nusantara sendiri yang belajar agama Hindu Buddha langsung ke India. Namun teori ini pun juga dilemahkan sekali lagi karena mengingat pada abad ke-5 di Indonesia itu masih bersifat pasif. Mereka tuh belum bisa istilahnya masih dilemahkan lah, tidak bisa eksplor sampai ke India. Namun juga terdapat bukti penguat lagi, diantaranya adalah bukti dari kerajaan Sriwijaya yang pernah mengirimkan para mahasiswanya pada saat itu, karena di agama Sriwijaya itu, di kerajaan Sriwijaya itu sudah sangat maju saat itu, sehingga mereka punya sejenis atau seperti lembaga pendidikan yang mengirimkan untuk para siswanya untuk belajar ke India. Namun juga teori-teori tersebut masih ada kelemahannya. Nah, evaluasi untuk materi ini, teori masuknya agama Hindu Buddha, nanti jadi kalian nanti untuk menjelaskan apa sih analisis, maksudnya untuk kalian itu untuk menganalisis, yakni menjelaskan teori tadi, keempat teori tadi. Untuk dijelaskan, yang pertama adalah teori ksatria, apa saja teori pendukung atau bukti pendukungnya, dan kalau ada kelemahannya tulis kelemahannya itu apa, lalu kalian berikan kesimpulan. Selanjutnya adalah di teori sudra tadi, kalian juga berikan alasan dan bukti, lalu saran kalian. Lalu di teori selanjutnya, teori Brahmana, juga kalian sama melakukan seperti itu. Dan di teori terakhir atau teori arus balik, kalian juga sama, yakni melakukan analisis kalian sendiri. Lalu dari keempat teori tadi disimpulkan mana yang menurut kalian itu paling istilahnya paling benar atau paling besar kemungkinannya bahwasannya agama Hindu Buddha itu dibawa oleh dari salah satu teori tersebut, atau cari bukti pendukungnya lah. Kalian nanti bisa kalian kirimkan jawabannya melalui WA group yang sudah kita bentuk. Kalian tulis atau ketik aja whatever, lalu kirimkan saja ke saya. Adalah dari segi tentu agama Hindu Buddha ke Indonesia itu kan, ke Indonesia juga membawa pengaruh. Nah, pengaruhnya juga terdapat di salah satunya dari segi agama. Ya, agama ini mereka itu membawa agama yang di India itu sangat populer, yakni agama Hindu dan Buddha. Mengapa? Karena agama Hindu Buddha adalah agama mayoritas di sana. Dari agama Hindu yang memiliki kitab Weda dan agama Buddha yang memiliki kitab Tripitaka. Lalu selanjutnya adalah dari segi arsitektur. Dari segi arsitektur kita melihat bahwasanya terdapat dua peninggalan yang sekaligus menjadi keajaiban dunia, yakni adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Di mana Candi Borobudur adalah candi Buddha, di mana itu adalah candi terbesar dan teristimewa istilahnya, karena candi itu adalah candi-candi yang sangat besar, mengingat bahwasanya di Indonesia itu dulu adalah peradaban Buddha yang sangat besar. Selanjutnya ada Candi Prambanan, juga sebagai salah satu bukti bahwasanya ada akulturasi antara agama animis dan dinamisme di Indonesia pada dahulu yang sudah berganti menjadi paham dari agama Hindu dan Buddha tadi. Selanjutnya dari segi kesusastraan atau dari segi tulisan, di mana agama Hindu Buddha juga membawa salah satu kitab, atau di Indonesia juga terdapat salah satu kitab, yakni kitab apa istilahnya, seperti kitab perwayangan, kitab Mahabharata, kitab apa itu Ramayana. Dan nanti sekaligus ini menjadi tugas kalian, bahwasanya tunjukkan bukti contoh kesusastraan yang dibawa oleh agama Hindu dan Buddha. Sekaligus menjadi ada yang sangat populer, yakni menjadi
moto di dalam lambang Garuda kita, yakni adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga diambil dari kutipan di kitab Negara Kertagama, yang itu adalah menjadi contoh kesusastraan di era Hindu Buddha di Indonesia. Selanjutnya adalah dari segi sosial, di mana pada saat itu kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah melakukan ritual-ritual, sudah melakukan contohnya seperti pengkultusan para raja, di mana para raja itu dianggap sebagai wakil dewa-dewa di dunia. Contohnya adalah seperti di kitab di Prasasti Jupa, maksud saya di situ adalah sebagai salah satu contoh bahwasanya kerajaan-kerajaan pada saat itu sudah memeluk agama Hindu dan Buddha. Dan sekaligus di situ adalah menjadi lambang bahwasanya dari segi tulisan atau dari segi tulisan, ya maksud tulisan, jadi di Indonesia pertama kali atau di Nusantara itu mengenal tulisan adalah dari tulisan huruf Palawa itu tadi. Dibuktikan dari Prasasti Jupa. Di Prasasti Jupa itu adalah salah satu contoh prasasti tertua agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi begitu banyak sekali pengaruh di Indonesia tentunya, dan juga kerajaan-kerajaan tertua, yakni Kerajaan Kutai pada saat itu adalah kerajaan tertua di Kalimantan Timur letaknya pada saat itu adalah salah satu contoh besarnya, bagaimana besarnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Dan sampai ke Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara, dan masuk lagi ke sini ke pedalaman Jawa Tengah ada kerajaan Mataram pada saat itu. Dan itu mereka tuh sangat-sangat, atau nenek moyang itu tuh sangat-sangat luar biasa, di mana mereka dapat membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sehingga dan sampai sekarang itu pun masih struktur sosial seperti kita tahu di Bali. Di Bali itu juga masih ada terdapat agama Hindu yang sangat kuat di sana. Di sana adalah masih agama Hindu yang mereka itu adalah orang-orang yang hijrah ke Bali pada saat itu, karena pada saat itu terdapat pertempuran antara Mataram dengan pada saat itu Mataram Islam, sehingga mereka sampai kabur ke Bali pada saat itu. Mungkin kalau salah bisa diluruskan. Selanjutnya kita mengingat bahwasanya di Indonesia pun dahulu sudah terdapat sekali kerukunan, di mana kedua agama ini, agama Hindu dan Buddha itu mereka saling apa istilahnya, saling harmonis hubungan mereka. Jadi tidak ada pemisahan yang seperti rasis atau seperti yang ingin memenangkan agamanya sendiri. Itu dari zaman nenek moyang itu sudah terdapat akulturasi. Seperti contohnya saja di agama Hindu dan Buddha itu mereka membangun candi itu tidak berbeda jauh letaknya. Itu kan menandakan bahwasanya mereka itu sudah terdapat kerukunan di situ, sudah terdapat toleransi yang tinggi pada saat itu, mengingat letak Candi Borobudur yang tidak jauh dari Candi Prambanan. Nah, jadi evaluasinya kalian pun juga jelaskan, atau kalian cari, atau kalian analisis lah apa saja faktor-faktor yang membuat kedua agama itu dapat istilahnya dapat menyebar ke Indonesia, dengan buktinya apa. Lalu kalian nanti bisa tuliskan berbagai contoh-contoh nama-nama kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Nusantara ini. Oke, sekian mungkin dari saya. Mungkin nanti dari evaluasinya dapat dikirimkan ke WA saya. Sekaligus saya nanti akan rekap dan akan memberikan nilai kepada kalian. Alhamdulillah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang setelah saya sampaikan dapat memberikan gambaran kepada anak-anak semua bahwasanya nenek moyang kita itu adalah orang hebat, adalah orang yang keren di masanya pada saat itu, hingga saat sekarang juga masih terdapat bukti-buktinya tentu saja. Oke, bila ada kesalahannya mohon maaf, itu murni kesalahan atau kekeliruan dari saya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.